guys, balik lagi bersama aku Willy di Playfix News. Jadi di video kali ini aku punya Samsung Galaxy Z Fold 7, HP keluaran kemarin yang baru aja datang nih guys. Ini sekarang tanggal 26, jadi pre-ordernya sudah selesai, udah ada dikirim ke sini nih guys. Aku bela-belain beli Z Fold 7 buat review guys, buat kalian guys. Nah jadi kita akan unboxing untuk Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. Nah ini dia guys, Samsung Galaxy Z Fold 7-nya udah ada di sini. Kita akan ambil HP-nya guys. Nah, wih, cakep bener guys, lihat. Wah, lihat guys, cakep bener ini. Lebih tipis dari yang kemarin guys. Kita akan klopek dulu ya. Sangat-sangat satisfying banget guys. Kita balik lagi dulu. Set sebelah sini. Ini sangat-sangat satisfying guys. Nah ini dia Samsung Galaxy Z Fold 7-nya guys. Kita akan coba nyalakan dulu ya. Oke guys, ada logo Samsung Galaxy seperti ini. Di belakangnya juga sama guys, ada seperti ini nih. Ada logo Android dan juga sudah menyala. Nah mungkin aku akan setup dulu beberapa macamnya ya guys, kayak mulai dari settingannya, terus yang lain-lainnya. Nanti setelah selesai kita akan review bareng-bareng dari mulai LCD, kamera dan lain-lain. Nah guys, kita akan review dari mulai bagian bodinya ya guys. Nah kita akan coba lipat dulu. Nah ini dari bagian bodinya aja super tipis guys, beda dari yang Z Fold 6. Kalau Z Fold 6 itu agak tebal ya. Atau kita comparekan lagi guys, dari Samsung Z Fold 7 ke Samsung Z Fold 6. Jadi kita akan bandingkan di sini nih guys. Ini nanti Samsung Z Fold 6 dan di sini Samsung Z Fold 7. Wah ini asik banget nih guys. Nah kita lanjut bahas dari segi body ya guys. Ini emang lebih tipis dari Samsung Z Fold 6 dan juga ini ringan banget guys. Dan aku baca di GSM Arena ternyata ini beratnya hanya 215 gram guys. Wah ringan banget guys. Enak sih ini dipegangnya. Nah ini aku dapat warnanya yang shadow blue ya guys. Oke lanjut kita review ke bagian displaynya. Jadi di sini guys layarnya udah foldable dynamic AMOLED 120 Hz x 2 guys. Jadi x 2 di sini maksudnya layar depan dan juga layar dalamnya guys. Layar sebelah sini, jadi yang sini udah 120 Hz dan yang belakang juga udah 120 Hz AMOLED guys. Nah kita coba-coba sentuh kayak gini. Ini layar dalamnya, wah sangat-sangat smooth guys. Emang lebih smooth dari yang biasanya guys. Tapi sama-sama 120 Hz sih guys yang kemarin. Tapi ini lebih enak aja sih. Apa karena feel-nya HP baru ya, jadi enak ya guys pegangnya. Nah yang tadi aku geser-geser itu layar dalamnya. Kita coba layar lipatnya yang di luar guys, atau covernya ini biasa dibilang. Nah ini dia untuk layar bagian covernya ya guys, layar kecilnya nih. Wow, ini lebih smooth, lebih cepet juga guys, enak banget guys, beneran. Tuh, volumenya juga sangat-sangat ringan, powernya juga enak banget guys. Lanjut kita ke bagian kamera guys. Ini katanya kameranya 200 megapiksel dengan maksimal video itu di 8K 30 fps. Kita coba ya guys. Nah kalau bisa kalian lihat di sini di pilihan sebelah sini ada 200 megapiksel guys. Kita coba satu objek guys. Kita ambil ini nih, ada Lotso nih guys. Kita ambil objek Lotso ini nih guys. Wah, nih aku foto, aku tunjukin hasilnya ke kalian. Lihat guys, betapa jernihnya dia. Wow, jernih banget guys. Ini 200 megapiksel. Terus kita lihat layar seperti ini ininya guys. Wah, keren guys ini guys, sumpah. Ini untuk landscape-nya, dia zoom-nya juga sangat-sangat detail guys. Lihat 200 megapiksel ya guys. Untuk yang lainnya tuh 200 megapiksel ya guys. Ini keren banget sih. Dan untuk support kameranya tetap sama aja di 10 megapiksel dan 12 megapiksel. Tapi untuk 200 megapikselnya udah sangat-sangat mendukung ya guys. Ini kita cek di bagian video yang bisa 8K dan juga 30 fps. Ini untuk hasil videonya seperti ini nih guys. Ini untuk 8K 30 fps. Waduh, ultra zoom juga cepet banget guys. Sumpah ini jernih banget, jernih tuh kalau kalian zoom kayak gini. Kalian bisa lihat ini sangat-sangat jernih guys. Wah, keren banget. Gimana nih kalau misalkan lihatnya dari layar yang besar? Boleh, kita coba dari layar yang besar kayak gini nih guys. Waduh, sangat-sangat HD but HD ya guys. Ini untuk hasil fotonya. Dan kita zoom sebesar ini pun layarnya gak pecah guys. Nah, kayaknya semut pun kelihatan nih guys. Wah, ada kuman sekecil ini pun kelihatan loh di sini. Padahal aku nggak ngelihat di sini. Wah, ini super detail guys. Jadi kalau kalian yang suka ngintip nih, jangan beli deh, jangan. Itu bahaya buat kalian. Aku nggak saranin beli. Ini buat kalian yang mau, ini buat kalian yang suka detail kamera ini sangat-sangat gitu guys. Aku sampai terkesima dengan kameranya ini guys. Kayak untuk sementara kita singkirkan dulu si Lotso ini. Ada Lotso di kamera tuh. Nah untuk kamera depannya sih biasa ya guys, nggak terlalu wah kayak kamera belakangnya nih. Bisa HD, bisa Ultra HD 60 fps juga nih. Ini paling gedenya nih guys kalau kalian pengen lihat hasilnya. Dia nge-mirror ya. Cek.
Nah, ini hasil dari kameranya ya, guys. Dan diskon Antutunya ini hampir 2 juta, guys. Kita tes ya. 1.836.998, guys. Ini hampir 2 juta, kita uji ulang nih. Nah, ini dia, guys, setelah dites dengan Antutu ya. Ini skornya bisa sampai 1.897.730, guys. Wah, ini udah hampir 2 juta kurang sedikit lah. Dan setelah dilihat dari sini juga emang cocok sih Antutu segini dengan performa yang sangat-sangat bagus. Dari mulai layarnya yang bagus, OLED 120 Hz, terus juga untuk kameranya 200 megapiksel, maksimal recordnya di 8K dan 30 fps. Wah, ini emang cocok dijadikan flagship. Bukan cocok lagi, guys, ini emang flagship sangat-sangat gitu. Nah, untuk selanjutnya pembahasan yang paling aku tunggu-tunggu, guys, yaitu pembahasan chipset dan OS apa aja yang dipakai. Let's go, kita ke pengaturan handphone ini, guys. Nah, ini kita udah masuk menu setting ya, guys. Kita lihat di tentang handphonenya, guys. Nah, ini dia, guys, seperti yang aku bilang dari leak sebelumnya atau dari rumor-rumor sebelumnya, ini menggunakan OS One UI 8.0 dengan Android 16 nih. Kita klik di sini nih. Tapi nggak ada yang spesial dari Android lain ya, guys. 16 cuma gini doang, terus nggak bisa dimainkan gamenya. Menggunakan Android 16 sangat-sangat terbaru, guys. Jadi untuk Android 16 nih emang untuk HP-HP terbaru ya. Oke, untuk selanjutnya kita tes juga untuk, dan bisa dilihat di sini juga nih, untuk model chipsetnya itu menggunakan Snapdragon Elite 8, guys, atau Snapdragon 8 Elite lah, pokoknya yang elite aja ya, guys. Nih, sumpah di sini aku lihatnya ini dengan Adreno 830 yang bikin, aduh, tapi sebenarnya aku sayang sih kalau misalkan handphone ini buat gaming, tapi ini kalau dipakai buat gaming tuh sangat-sangat enak nih pasti nih. Resolusi layarnya enak, 120 Hz, AMOLED, bukan IPS, nggak bikin sakit di mata, guys, pokoknya. Wah, ini HP emang bener-bener worth it ya, tapi apakah harganya worth it? Nah, jadi untuk Samsung Galaxy Z Fold 7 ini udah masuk Indonesia dengan harga untuk yang penyimpanannya 256 dengan RAM 12 itu di harga. Nah, untuk Samsung Galaxy Z Fold 7 ini udah masuk ke Indonesia dan udah pre-ordernya udah selesai. Nah, untuk Samsung Galaxy Z Fold 7 ini untuk varian RAM 12 dan penyimpanan 256 itu di harga 28.500.000. Nah, tapi kayaknya di websitenya ada diskon nih, guys. Untuk yang penyimpanannya 512 dan RAM 12 ini sama harganya kayak yang 256 GB dengan RAM 12. Jadi mending beli langsung yang 512 ya, guys, atau 512 GB. Dan untuk yang 1 tera ini harganya di 31.500.000. Ini dapat Vario 1, guys. Dapat NMAX juga, guys. Kurang dikit deh. Tapi apakah ini HP-nya worth it dibeli atau mungkin menurut kalian ada lagi yang lebih worth it dari Samsung atau mungkin dari merek lain? Coba ditulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ada yang udah beli. Gimana nih tanggapan kalian tentang handphone ini? Coba ditulis di kolom komentar juga ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar kalian nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy. See you in the next video and bye-bye. Shoo.